Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisyar Arsyad dengan NIM 12210026. Saya adalah mahasiswi dari Program Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Wali 9, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dan aplikasi media pembelajaran berbasis e-learning. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dan aplikasi media pembelajaran berbasis e-learning. Sebelum kita belajar lebih lanjut, apakah di sini sudah ada yang mengetahui apa itu e-learning? Kalau belum mengetahui, mari kita belajar bersama-sama ya. E-learning atau media pembelajaran online adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital atau menyampaikan konten, berinteraksi, dan memfasilitasi proses belajar mengajar secara fleksibel dan efektif. Di sini, apakah e-learning juga memiliki karakteristik tersendiri? Tentu saja iya. Apa saja karakteristiknya ya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada memanfaatkan jasa teknologi elektronik dan keunggulan komputer. Dan yang kedua, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh pengajar maupun peserta didik kapan saja. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat. Apakah e-learning juga memiliki manfaat? Tentu saja. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, ada fleksibilitas. Apa sih fleksibilitas itu? Yaitu pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, tentunya lebih hemat biaya dong. Jadi, kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi, akomodasi, atau gaji pengajar tambahan. Yang ketiga, aksesnya pun lebih luas. Jadi, kita dapat diakses oleh peserta didik dari berbagai lokasi, bahkan di seluruh dunia. Dan yang terakhir, ada efektivitas, yaitu memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif dan terpusat pada peserta didik. E-learning juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Apa saja ya kelebihan dan kekurangannya? Mari yang pertama kita bahas kelebihannya terdahulu ya. Yang pertama, yaitu lebih mudah diserap. Artinya, menggunakan fasilitas multimedia, yaitu berupa gambar, teks, animasi, suara, dan video. Yang kedua, yaitu jauh lebih efektif dalam biaya. Artinya, kita tidak perlu infrastruktur, tidak perlu minimum audiens, bisa di mana saja, dan tentunya bisa kapan saja. Dan yang ketiga, jauh lebih ringkas. Artinya, tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok pembahasan dan mata pelajaran sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita bahas kekurangannya. Yang pertama, yaitu
kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Yang ketiga, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Dan yang terakhir, yaitu akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. Apa saja sih contoh aplikasi e-learning itu? Nah, di sini saya sudah memberikan contoh ya, yaitu 4 contoh. Yang pertama ada Google Classroom. Dan di situ juga sudah ada logonya ya. Nanti kalau mau mendownload bisa di Play Store ataupun di App Store. Dan yang kedua itu ada Schoology. Dan yang ketiga ada Edmodo. Dan yang terakhir ada Moodle. Dari pembahasan di atas, saya dapat menyimpulkan yaitu e-learning merupakan pendekatan pembelajaran melalui perangkat komputer yang tersambung ke internet, di mana peserta didik berupaya memperoleh bahan ajar dan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam proses belajar terdapat banyak metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh peserta didik atau guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu hal yang perlu ditekankan dan dipahami adalah bahwa e-learning tidak dapat sepenuhnya menggantikan kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi e-learning dapat menjadi partner atau saling melengkapi pembelajaran konvensional di kelas. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke kolom komentar ya. Sekian pembahasan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.